Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Rohmawati, jurusan PAI semester 7 kelas karyawan. Kali ini saya akan memaparkan tentang cara menilai tes formatif dan tes sumatif. Tanpa panjang lebar, kita simak saja video berikut ini. Kali ini saya akan memaparkan tentang cara menilai tes formatif dan tes sumatif. Yang akan kita bahas ada 3 poin, yaitu yang pertama penilaian tes formatif, yang kedua penilaian tes sumatif, dan yang ketiga penilaian hasil akhir belajar murid. Cara menilai tes formatif. Tes formatif adalah tes yang diberikan kepada murid-murid pada setiap akhir program satuan pelajaran. Fungsinya adalah untuk mengetahui sampai di mana pencapaian hasil belajar murid dalam penguasaan bahan atau materi pelajaran yang telah diberikan sesuai dengan tujuan instruksional. Dalam penilaian formatif ini, jika tujuan instruksional khusus telah dirumuskan dengan tepat, distribusi tingkat kesukaran soal-soal dan daya pembeda masing-masing soal tidak begitu penting. Yang penting adalah bahwa setiap soal betul-betul mengukur tujuan instruksional yang hendak dicapai yang telah dirumuskan di dalam program satuan pelajaran. Standar dan cara mengolah hasil tes. Karena hasil penilaian formatif akan dijadikan dasar bagi penyempurnaan proses belajar mengajar, maka standar yang dipergunakan dalam mengolah hasil tes tersebut adalah standar mutlak atau kriteria reference test. Dengan menggunakan standar mutlak, dimaksudkan bahwa tes ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tujuan instruksional khusus telah dicapai oleh siswa, dan bukan untuk mengetahui status setiap siswa dibandingkan dengan siswa lainnya dalam kelas yang sama. Cara mengolah hasil tes di sini ada 2 bagian. Yang pertama yaitu pengolahan untuk mendapat angka persentase siswa yang gagal dalam setiap soal. Misalnya, di sini ada soal nomor 1, 2, dan 3, dan ada persentase siswa yang gagal. Nomor 1 30%, nomor 2 85%, dan nomor 3 60%. Untuk soal bentuk uraian pengertian siswa yang gagal tersebut dapat pula diartikan sebagai siswa yang jawabannya terhadap suatu soal dipandang kurang memuaskan. Yang kedua adalah pengolahan untuk mendapat hasil yang dicapai setiap siswa dalam tes secara keseluruhan ditinjau dari persentase jawaban yang memuaskan. Misalnya, di sini ada nama siswa, ada Hamid, Suwarni, dan Basiran. Sedangkan hasil yang dicapai atau persentase jawaban yang memuaskan, Hamid sebanyak 90%, Suwarni 50%, dan Basiran 75%. Sebagai contoh, bila skor maksimum yang harus dicapai dalam suatu tes adalah 60, angka yang dicapai Basiran dalam tes tersebut adalah 45/60 dikali 100%. Hasilnya adalah 75%. Dengan kata lain, cara menilai tes formatif dilakukan dengan percentage correction atau hasil yang dicapai setiap siswa dihitung dari persentase jawaban yang benar. Dengan rumusnya, S sama dengan R dibagi N dikali 100. Dengan S adalah nilai yang diharapkan, R adalah jumlah skor dari item atau soal yang dijawab benar, dan N adalah skor maksimum dari tes tersebut. Pengertian hasil tes. Implikasi yang pertama adalah implikasi hasil pengolahan setiap soal. Untuk menetapkan hasil pengolahan setiap soal, hendaknya diikuti ketentuan sebagai berikut. Yang pertama adalah bila mayoritas siswa sekitar 60% atau lebih gagal dalam mengerjakan suatu soal tersebut, perlu diulang kembali pengajaran mengenai bahan yang berhubungan dengan soal atau item tersebut bagi seluruh kelas.
Yang kedua adalah bila kurang dari 60% siswa yang gagal mengerjakan suatu soal atau item tertentu, pengulangan kembali bahan yang berhubungan dengan soal tersebut dapat dilakukan sendiri-sendiri oleh siswa yang bersangkutan dengan petunjuk dan pengarahan dari guru. Implikasi hasil pengolahan setiap siswa. Dengan mempertimbangkan hasil penelitian yang telah dilakukan dalam bidang mastery learning, untuk menetapkan hasil pengolahan setiap siswa dipergunakan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama adalah, bila hasil yang dicapai oleh siswa dalam tes adalah 75% atau lebih, siswa tersebut dipandang telah menguasai bahan pelajaran yang bersangkutan dan siap untuk mengikuti program atau satuan pelajaran berikutnya. Yang kedua, bila hasil yang dicapai siswa kurang dari 75%, siswa tersebut masih dapat diizinkan untuk mengikuti program atau satuan pelajaran berikutnya, tetapi kepada siswa tersebut perlu diberikan perhatian atau bantuan khusus sehubungan dengan kesulitan yang masih dialaminya. Cara menilai tes sumatif. Tes sumatif biasanya diadakan tiap caturwulan sekali atau setiap semester. Yang baiknya adalah setiap jangka waktu tertentu bila suatu unit atau bagian bahan pelajaran telah selesai diajarkan melalui satuan pelajaran. Nah, fungsi tes sumatif ini adalah untuk menilai prestasi siswa sampai di mana penguasaan siswa terhadap bahan pelajaran yang telah diajarkan selama jangka waktu tertentu. Kegunaannya antara lain untuk pengisian rapor, penentuan kenaikan kelas, dan penentuan lulus tidaknya siswa pada ujian akhir sekolah. Oleh karena itu, pada umumnya jumlah item atau soal tes sumatif lebih banyak daripada item tes formatif, dan bentuk soalnya pun dapat terdiri atas campuran beberapa bentuk item tes seperti true false, multiple choice, completion, matching, dan esai. Aspek tingkah laku yang dinilai dalam cara menilai tes sumatif yaitu mengingat bahwa penilaian sumatif diadakan untuk menilai hasil jangka panjang dari suatu proses belajar mengajar, maka aspek tingkah laku yang dinilai meliputi aspek kemampuan maupun aspek nilai dan sikap yang dipandang sebagai hasil belajar. Yang kedua adalah penyusunan tes sumatif. Mengingat penilaian ini dilakukan pada akhir unit pelajaran yang cukup panjang, tes hendaknya lebih dititik beratkan pada penilaian terhadap aspek kemampuan yang lebih tinggi, disesuaikan dengan tujuan instruksional umum. Bila aspek ingatan masih dirasakan perlu, hendaknya diusahakan agar proporsinya lebih kecil dibandingkan dengan aspek kemampuan yang lebih tinggi. Nah, sebagai contohnya adalah teman-teman bisa melihatnya di halaman 114. Standar dan cara mengolah hasil tes sumatif. Standar yang dipakai, meskipun penilaian sumatif dapat menggunakan standar yang mutlak atau kriterian reference, biasanya orang lebih cenderung untuk menggunakan norma yang relatif atau norm reference. Dengan menggunakan norma yang relatif, hasil yang dicapai siswa lebih menggambarkan statusnya dibandingkan dengan teman-teman sekelasnya untuk pengisian rapor, ijazah, dan sebagainya. Norma yang relatif ini dipandang lebih sesuai untuk digunakan. Yang kedua adalah cara mengolah hasil tes sumatif. Untuk mengolah hasil tes dengan menggunakan norm yang relatif digunakan nilai-nilai standar seperti nilai berskala 1-10, nilai Z atau persentil. Untuk keseragaman penilaian di sekolah yang menjalankan sistem pengajaran PPSI, dalam menentukan nilai akhir untuk rapor dan ujian akhir sekolah dianjurkan menggunakan nilai berskala 1-10. Jika tes sumatif itu terdiri atas beberapa bentuk item tes objektif yang tadi sudah disebutkan, yaitu ada true false, multiple choice, matching, esai, dan sebagainya.
Untuk menskornya harus menggunakan rumus penskoran yang berlaku untuk setiap bentuk item. Nah, di sini teman-teman bisa melihat rumus untuk true false, yaitu S sama dengan R dikurangi W, dan untuk multiple choice S sama dengan R W dibagi N dikurangi 1, dengan keterangan S sama dengan skor yang diharapkan atau dicari, R sama dengan jumlah item yang dijawab betul, W jumlah item yang dijawab salah, N jumlah option atau alternatif jawaban, dan 1 adalah bilangan tetap. Satu lagi untuk rumus fill in, completion, dan matching itu S sama dengan R. Nah, yang selanjutnya adalah penentuan nilai rapor. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa penilaian formatif sebenarnya bertujuan untuk memproses umpan balik dalam rangka memperbaiki proses belajar mengajar dan untuk menilai sampai di mana pencapaian siswa terhadap tujuan instruksional yang telah dirumuskan di dalam setiap program satuan pelajaran. Jadi, sebenarnya hasil penilaian formatif itu tidak boleh dimasukkan untuk menentukan nilai rapor. Maka untuk menjaga kesinambungan penilaian sehingga hasil penilaian menjadi lebih andal atau reliabel bagi setiap siswa, di samping penilaian tes sumatif yang biasanya dilakukan pada akhir caturwulan atau akhir semester, guru harus melakukan pula tes-tes subsumatif pada tahap-tahap tertentu. Misalnya 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali, selama caturwulan atau semester yang bersangkutan. Nah, hasil-hasil tes subsumatif inilah yang kemudian digabungkan dengan nilai sumatif untuk mengisi rapor. Caranya adalah dengan merata-ratakan hasil rata-rata tes subsumatif dan nilai tes sumatif. Untuk memudahkan perhitungan sebelum dirata-ratakan, nilai tes subsumatif dan nilai tes sumatif itu sebaiknya masing-masing sudah ditransformasikan terlebih dahulu ke dalam nilai skala 1 sampai 10. Sesudah itu barulah dimasukkan ke dalam format. Formatnya adalah sebagai berikut, teman-teman bisa melihat. Ini catatan terakhirnya adalah jika nilai angka dengan angka pecahan kurang dari 0 sampai 5 maka dibulatkan ke bawah, dan jika nilai akhir dengan angka pecahan 0,5 keadaannya tetap, dan terakhir jika nilai akhir dengan angka pecahan lebih dari 0,5 dibulatkan ke atas. Demikian pemaparan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.